Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nina Tresnayanti. Saya dosen di Prodi Profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Dian Husada Jakarta, dengan nomor induk dosen nasional 0327057502. Mata kuliah yang saya ampu antara lain mata kuliah konsep kebidanan, asuhan kebidanan persalinan, asuhan kebidanan gawat darurat, asuhan kesehatan keluarga dan KB, serta kewirausahaan dalam pelayanan kebidanan. Khusus untuk kepentingan PDD UPT PT yang merupakan salah satu syarat dari sertifikasi dosen, di sini saya akan membuat video untuk pengajaran. Yang akan saya bawakan adalah mata kuliah asuhan kebidanan persalinan. Adapun mata kuliah asuhan kebidanan persalinan ini dengan kode mata kuliah BD 6.2.22 diberikan kepada mahasiswa sarjana terapan kebidanan reguler semester 4 dan mahasiswa kebidanan non reguler semester 1 dengan jumlah SKS 6 SKS. Adapun untuk capaian pembelajaran prodi, yang pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, filosofi, kode etik, dan standar praktik kebidanan. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan secara mandiri. Yang ketiga, mampu bekerja di bidang kebidanan atau midwifery dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi bidan. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesi bidan berdasarkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Mampu bertanggung jawab juga atas pekerjaan di bidang profesi, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pertanggungjawaban layanan. Kemudian mampu melakukan manajemen asuhan kebidanan, meliputi pengkajian, penegakan diagnosa, mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi tindakan segera, menyusun perencanaan, mengimplementasi, dan melakukan evaluasi berdasarkan clinical reasoning dan critical judgment. Kemudian mampu melakukan kolaborasi interprofesional dalam mengelola kasus pada masa remaja, praprofesi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, balita, prasekolah, sampai dengan menopause. Mampu melakukan promosi kesehatan melalui pendidikan kesehatan kepada perempuan, keluarga, masyarakat, meliputi reproduksi sehat, perencanaan keluarga, persiapan menjadi orang tua, pengasuhan anak, self-care, hak asasi manusia, keadilan, dan kesetaraan gender. Kemudian diharapkan juga mampu bermitra dan memberdayakan perempuan serta keluarga terkait pengambilan keputusan dalam asuhan. Mampu mengelola praktik mandiri dan institusi pelayanan kebidanan di tatanan pelayanan kesehatan dalam lingkup tanggung jawabnya sebagai bidan, mampu melakukan advokasi dan negosiasi terhadap pemangku kepentingan, menguasai teori aplikatif ilmu dan asuhan kebidanan, menguasai konsep teoritis sains alam, menguasai konsep teoritis psikologi perkembangan dan perilaku yang sesuai dengan siklus reproduksinya. Demikian tadi capaian pembelajaran prodi. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menegaskan konsep asuhan persalinan setelah mengikuti materi tentang konsep asuhan persalinan dengan tingkat pemahaman 100%. Kemudian mahasiswa mampu menegaskan manajemen kebidanan berdasarkan evidence base setelah mengikuti materi tentang manajemen kebidanan berdasarkan evidence base dengan tingkat pemahaman 100%. Mahasiswa mampu menegaskan perubahan fisiologi dan psikologi dalam persalinan setelah mengikuti materi tentang perubahan fisiologi dan psikologi dengan tingkat pemahaman 100%. Mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan setelah mengikuti materi tentang faktor-faktor persalinan dengan tingkat pemahaman juga 100%. Mahasiswa mampu menegaskan kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai dengan skala persalinan setelah mengikuti materi tentang kebutuhan dasar ibu bersalin sesuai dengan skala persalinan dengan tingkat pemahaman 100%.
Mahasiswa mampu menegaskan konsep dasar metode alamiah dalam persalinan setelah mengikuti materi tentang konsep dasar metode alamiah dengan tingkat pemahaman 100%. Mahasiswa mampu menegaskan asuhan segera bayi baru lahir setelah mengikuti materi tentang asuhan segera bayi baru lahir dengan tingkat pemahaman 100%. Mahasiswa mampu menegaskan pendokumentasian asuhan persalinan dan bayi baru lahir setelah mengikuti materi tentang pendokumentasian dengan tingkat pemahaman 100%. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang asuhan kebidanan pada ibu dalam persalinan sesuai kala persalinan dan bayi segera setelah lahir dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari dengan konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence base. Untuk bahan kajian yang digunakan adalah konsep dasar persalinan, manajemen kebidanan dalam persalinan, evidence base, asuhan 5 benang merah, perubahan fisiologis dan psikologis, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin, konsep dasar metode alamiah persalinan, asuhan segera bayi baru lahir, dan pendokumentasian asuhan persalinan. Metode pembelajaran dalam video ini menggunakan ceramah tanya jawab secara luring di kelas dengan media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Untuk sistem absensi kehadiran menggunakan scan barcode sistem akademik dan penilaian secara objektif sesuai dengan pencapaian mahasiswa dan hasilnya transparan, ya, bersikap transparan, bisa mahasiswa lihat di siakan. Berikut video pengajaran salah satu pokok bahasan dari mata kuliah Askep Persalinan, yaitu tentang manajemen kebidanan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Pada puasa? Insyaallah. Mudah-mudahan lancar ya. Semangat walaupun puasa. Baik, sebelumnya kita absensi terlebih dahulu. Silahkan scan barcode kehadiran di si akad ya melalui HP-nya masing-masing. Sudah bisa kan bukanya ya? Sudah Ibu. Hadir semua ya, tapi tetap harus scan barcode. Baik, adik-adik, hari ini adalah mata kuliah asuhan kebidanan persalinan. Ya, untuk materi hari ini adalah tentang manajemen kebidanan berdasarkan evidence base. Ini masih berkaitan dengan materi kemarin yang masuk Bu Yulia ya. Ya, Bu Yulia sudah memaparkan terkait RPS? Sudah ya. Sudah diberitahu oleh Bu Yulia tentang apa saja yang akan dipelajari? Sudah ya. Bobot penilaian sudah tahu ya? Ya. Baik, untuk hari ini adalah materi kedua ya tentang manajemen kebidanan berdasarkan evidence base. Boleh lihat slide? Apa sih manajemen kebidanan? Nanti kita bahas bersama ya. Oke. Tujuan pembelajaran untuk materi hari ini adalah bagaimana nanti adik-adik setelah mengikuti mata kuliah ini mampu mengidentifikasi manajemen kebidanan berdasarkan evidence base. Ya, nanti di akhir perkuliahan kita akan evaluasi apakah adik-adik menerima apa yang Ibu sampaikan hari ini ya. Untuk referensi pustaka ada buku dari Suryani Ewediasi ya. Kemudian dari Farne dan pedoman asuhan persalinan normal bagi bidan dari Detkes. Ini buku-bukunya kalian bisa lihat di perpustakaan. Rajin-rajin ke perpus ya. Suka ke perpus nggak? Ya, nanti cari buku ini ya referensinya ya. Di sini semua yang dibahas selama mata kuliah persalinan ada di sini semua. Jadi teman-teman kalau ada tugas kuliah cari ke perpustakaan sumbernya ya, jangan dari internet ya, jangan hanya dari internet, cari di buku juga. Baik, kita masuk ke materi pertama. Apa sih definisi dari manajemen kebidanan? Ada yang tahu? Apa manajemen kebidanan? Manajemen sendiri apa?
metode, ya, metode. Kalau manajemen kebidanan ada beberapa teori yang Ibu tampilkan di sini. Yang pertama dari Debcast, ya, dari Debcast, di mana manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak, ya, karena kan asuhan kita fokus ke ibu dan anak, ya, yang khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan baik kepada individu perorangan atau keluarga dan masyarakat. Nanti klien kita, pasien kita nggak hanya individu, nggak hanya ibu, kita juga harus berinteraksi dengan keluarganya. Ya, apalagi kalau nanti adik-adik kunjungan rumah, ya, ataupun memberikan konseling, itu keluarga harus dilibatkan. Ini pengertian menurut Debcast, ya. Kalau menurut IBI, di buku IBI, manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hampir mirip semuanya definisi, ya. Semua tujuannya adalah pemecahan masalah. Kenapa sih harus manajemen kebidanan? Ya, karena saat pasien datang kepada kita sebagai bidan biasanya membawa masalah tidak? Bukan masalah hidup, ya. Masalah itu dari keluhannya, dia mengeluh apa, itu adalah satu masalah. Dan kita sebagai bidan harus bisa bagaimana caranya agar masalah pasien bisa terpecahkan, ya. Oke, lanjut definisi manajemen kebidanan dari Helen Farney. Nah, teman-teman kan sudah melewati semester 1, ya. Di semester 1 belajar konsep belajar. Pernah dengar Helen Farney atau 7 langkah Farney? Ya. Masih ingat apa saja? Oke, nanti kita ingatkan. Yang pertama apa? Identifikasi. Yang kedua? Diagnosa. Yang ketiga? Potensial. Yang keempat? Tindakan kebutuhan, tindakan segera. Yang kelima? Perencanaan. Yang keenam? Implementasi. Yang ketujuh? Evaluasi. Good. Masih pada ingat, ya? Alhamdulillah, ya. 7 langkah Farney itu adalah pola pikir kita sebagai bidan. Jadi saat kita bertemu dengan pasien datang kepada kita, pola pikir 7 langkah Farney itu harus sudah ada di mindset kita sebagai bidan. Jadi datang pasien, kita harus apain? Pola pikir kita harus sudah mengarah ke sana. Pengkajian data, kita cari data pasien, ya, kemudian identifikasi data dasar sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi. Itu selalu wajib dilakukan, baik kita memberikan asuhan kebidanan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ya, KB, bayi balita, semua pasien sesuai siklus reproduksinya saat berinteraksi dengan bidan itu harus diterapkan, ya, manajemen Farney ini. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa sih harus manajemen kebidanan itu penting dan harus selalu diterapkan? Karena kalau seorang bidan pola pikirnya tidak berurut sesuai dengan manajemen kebidanan, itu tidak akan mencapai tujuan asuhan yang kita berikan. Karena kita saat memberikan asuhan kebidanan itu ada tujuan, kan? Bagaimana pasien datang membawa masalah, atau pasien datang dengan keluhan atau dengan sesuatu yang memang harus terpecahkan, kita bisa memecahkan tersebut sehingga pasien bisa kita tangani dengan benar, ya, ibu dan bayinya bisa selamat ataupun keluhannya bisa berkurang. Oke, sehingga manajemen kebidanan itu sangat penting, ya, adik-adik, ya. Jangan diabaikan, jangan dilewati langkah-langkahnya, ya. Karena dengan manajemen kebidanan diterapkan dengan benar, itu bidan bisa memberikan informasi dan mendapatkan informasi dengan benar, ya. Bidan juga bisa memberi dukungan kepada pasien, ya. Bidan bisa menegakkan diagnosa dengan benar. Sekarang adik-adik bayangkan, bidannya tidak melakukan pengkajian atau pengumpulan data dengan benar. Kira-kira kita bisa tidak membuat satu diagnosa yang tepat? Tidak, karena pengkajian datanya pun kita tidak lengkap atau tidak benar, ya. Kalau diagnosanya kita tegakkan salah,
diagnosa yang kita tegakkan salah, kira-kira perencanaan dan penata laksananya bisa salah atau bisa benar? Salah. Bahaya nggak buat pasien? Bahaya. Kalau kalian jadi pasien mau nggak dapat bidan seperti itu? Tidak kan? Jadi harus jadi bidan yang pintar ya, yang smart dan terampil ya. Smart, terampil, pintar dalam mengidentifikasi data, mengumpulkan data, smart juga dalam melakukan atau menegakkan diagnosa, terampil dalam melakukan penanganan ya, agar kita bisa memberikan sumbangsi dalam menurunkan angka apa? Angka kematian apa? Kematian ibu dan anak. Dan berperan untuk menurunkan AKI dan AKB. Oke, jadi manajemen kebidanan ibu tekankan sekali lagi itu harus menjadi pola pikir kita sebagai bidan. Ya, sudah ada di mindset adik-adik saat berperan menjalankan fungsi sebagai seorang bidan. Ya, apa saja sih langkah manajemen kebidanan? Ini mirip dengan 7 langkah Varney. Ya, ada berapa? 7. Yang pertama, pengumpulan data dasar. Di sini apa yang adik-adik lakukan? Melakukan mengkaji riwayat kesehatan dengan cara apa? Anamnesa. Anamnesa itu bagaimana? Mengumpulkan sebuah informasi dengan cara bertanya kepada pasien langsung ataupun kepada keluarga. Di anamnesa itu yang dikaji apa saja? Riwayat kesehatan. Yang pertama identitas ya. Identitas, kemudian pemeriksaan fisik, anamnesa. Ini data subjektif. Apa yang kita kumpulkan? Identitas, kemudian apa lagi? Keluhan. Jangan lupa tanyakan ke keluhan. Kalau misalkan ibu bersalin, berarti keluhannya apa yang kita tanyakan? Ibu mules sejak kapan? Kan kalau ibu mau melahirkan pasti ada mules ya. Dia datang ke bidan, ibu mules. Nah, kita tanyakan, ibu mulesnya sejak kapan? Sudah keluar cairan belum? Ya. Kalau cairannya keluar, takutnya khawatirnya adalah ketuban. Itu kita kaji ya. Jadi di pengumpulan data dasar itu yang kita kaji data subjektif dan data objektif. Ya, data subjektif anamnesa yang kita kaji adalah identitas, keluhan dan riwayat kesehatan. Termasuk di situ adalah riwayat reproduksi ibunya. Ibu sudah pernah melahirkan berapa kali? Ya kita tanya. Persalinan sebelumnya bagaimana? Khawatirnya sebelumnya dia sesar misalkan tidak normal, sekarang datang ke kita ya kita harus lebih waspada ya, karena ibu bekas sesar ya kita harus lebih waspada. Ya, kita lanjut di pengumpulan data dasar untuk tadi kan sudah ya data subjektif ya. Selanjutnya adalah data apa? Data objektif. Adik-adik dapatkan dari mana untuk data objektif? Pemeriksaan. Pemeriksaan apa saja yang dilakukan kalau pada ibu bersalin? TTV, tanda-tanda vital, terus head to toe, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, terus pemeriksaan Leopold dan pemeriksaan ginekologi. Pemeriksaan ginekologi apa yang kita kaji di sana? Pembukaannya sudah berapa, ya? Ketubannya masih ada atau tidak atau sudah pecah? Penurunan kepalanya seberapa jauh? Nah, kalian belum belajar itu ya. Bagaimana mekanisme persalinan kan belum belajar, nanti ada di materi selanjutnya ya, di mekanisme persalinan dan penurunan kepala bagaimana cara mengkajinya. Tapi di manajemen kebidanan itu ada di langkah pengumpulan data ya, dari pembukaannya berapa senti, penurunan persalinannya sudah berapa jauh, itu kita bisa menegakkan diagnosa ya. Langkah kedua setelah pengumpulan data dasar adalah interpretasi data dasar. Jadi data-data dasar yang sudah kita kumpulkan, kita interpretasi sehingga kita bisa menegakkan diagnosa. Ya, menegakkan diagnosa ada di langkah ketiga. Ya, diagnosanya apa kalau persalinan? Belum belajar ya. Nanti akan kita pelajari di akhir sesi mata kuliah bagaimana penegakan diagnosa. Ya, jadi kalau ibu bersalin ya diagnosanya
G berapa, P berapa, A berapa, ya. Kalau pembukaannya sudah di atas 4 cm, minimal 4 cm, itu sudah masuk skala 1. Ya, skala 1 ada pembagiannya. Ada berapa? 2. Skala 1 ada fase laten dan fase aktif. Nah, kalian tidak bisa, adik-adik tidak bisa mendengarkan diagnosa pasien itu skala 1 fase laten atau skala 1 fase aktif atau skala 2 kalau pengkajian data dasar yang di awalnya itu tidak benar. Contoh, kalian periksa dalam, pengkajian data ya, pemeriksaan fisik, periksa dalam. Periksa dalamnya salah. Harusnya pembukaan 1 misalkan, tapi kalian bilang, kalian periksa, wah ini sudah pembukaan 4. Kira-kira saat menegakkan diagnosa salah nggak? Salah. Akibatnya asuhannya akan salah atau tidak? Salah juga. Siapa yang dirugikan? Pasien. Jadi kita harus mengkaji datanya dengan benar dan lengkap agar kita bisa menegakkan diagnosa dengan benar. Ya. Setelah tegakkan diagnosa, masuk ke langkah keempat. Apa? Menetapkan apa ada atau tidak kebutuhan tindakan segera. Kalau ada kebutuhan tindakan segera, segera lakukan. Karena kebutuhan tindakan segera ini akan bisa mencegah terjadinya kegawat daruratan. Ya. Perlu kolaborasi tidak dengan dokter, perlu kolaborasi tidak dengan sesama bidan atau dengan tenaga kesehatan lainnya, ataukah perlu dirujuk? Kalau perlu dirujuk ya dirujuk. Ya. Karena kan fungsi bidan tidak hanya memberikan asuhan, tapi bisa juga melakukan rujukan sesuai dengan wewenang kita ya. Jadi tidak semua masalah kesehatan bisa kita tangani. Kalau harus dirujuk ya dirujuk. Kemudian langkah kelima apa? Membuat perencanaan. Kita sudah kumpulkan datanya, kita sudah tegakkan diagnosanya, kita akan tahu pasien ini mau diapain agar masalahnya terpecahkan. Kita susun rencananya. Ya. Cukup sampai rencana? Tidak. Lanjut apa? Langkah selanjutnya? Pelaksanaan. Rencana sudah dibuat ya laksanakan. Nah, dilaksanakan kita memberikan asuhan. Kalau sudah dilaksanakan? Evaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Ya, untuk melihat apakah ibu sudah paham. Itu kalau kita memberikan penata laksanaannya PENKES ya, pendidikan kesehatan atau penyuluhan, kita evaluasi ibunya sudah paham atau belum. Selanjutnya apa? Kenapa harus dievaluasi? Bagus Siva, terima kasih. Selanjutnya apa lagi? Kenapa harus dievaluasi? Kalau tidak dievaluasi, kita tidak akan tahu apakah asuhan yang kita berikan berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, lakukan perencanaan penata laksanaan ulang ya agar masalah pasien bisa terpecahkan. Paham sampai sini? Jadi manajemen kebidanan ada berapa langkah? Ada 7. 1 pengumpulan data dasar. 2 interpretasi data dasar. 3 identifikasi diagnosa. 4 menetapkan kebutuhan dan tindakan segera. 5 rencana asuhan. 6 pelaksanaan asuhan. 7 evaluasi. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya. Oke, tadi untuk 7 langkah dalam manajemen kebidanan. Nah, yang harus teman-teman tanamkan ya dan pahami bahwa dalam menerapkan manajemen kebidanan ini kita tidak bisa asal-asalan. Gimana saya aja, saya bidannya nggak bisa. Yang kita lakukan kepada pasien harus berdasarkan evidence base, harus ilmiah, nggak boleh asal-asalan. Mau nggak kalau kalian jadi pasien terus bidannya asal-asalan? Tidak. Ya, harus berdasarkan evidence base. Apa sih evidence base? Ada yang pernah mendengar? Berdasarkan bukti. Siapa yang ngomong tadi? Siva? Aulia. Soalnya Aulia pakai masker ya. Jadi nggak tahu kalau bicara. Ya, good Aulia. Evidence base itu berdasarkan bukti. Bukti apa sih? Bukti ilmiah. Ya, jadi
penata laksanaan kepada pasien itu harus berdasarkan bukti ilmiah yang sudah diyakinkan dilakukan penelitian sebelumnya bahwa itu bisa memecahkan masalah. Ya. Jadi evidence base itu adalah proses sistematis untuk mencari, untuk menilai dan menggunakan hasil penelitian sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klinis. Bisa teman-teman dapatkan di mana evidence base itu? Melalui jurnal. Sering baca jurnal? Kalau dapat tugas aja. Terus yang dibaca apa dong kalau buka HP? Yang jurnal ya, sering membaca jurnal. Di jurnal itu kalian bisa mendapatkan masukan terkait asuhan kebidanan terkini ya, evidence base. Contohnya sekarang untuk mengurangi rasa nyeri saat persalinan banyak sekali metode-metode komplementer yang sudah dilakukan penelitian itu bisa mengurangi nyeri persalinan. Pernah mendengar? Sekarang untuk mengurangi nyeri tidak harus dengan teknik invasif selalu dengan diberikan obat ya, tapi bisa dengan komplementer. Contohnya penerapan jimbol ya, penerapan aromaterapi, lavender itu bisa mengurangi kecemasan atau mengurangi rasa nyeri. Bisa juga dengan teknik akupresur. Nanti kalian belajar di metode alamiah ya. Akupresur apa? Pijat. Menekan atau memijat ya. Itu menggunakan alat tangan ya, alatnya ya. Ada beberapa teknik pijat atau akupresur yang bisa mengurangi nyeri persalinan. Kalian jadi harus banyak membaca jurnal ya agar pengetahuannya luas ya. Oke, tadi kan itu sudah membahas tentang manajemen kebidanan yang 7 langkah itu ya. Nah, kita evaluasi. Kenapa itu harus evaluasi? Agar itu bisa tahu apa yang itu sampaikan bisa kalian tangkap dengan benar atau tidak. Oke, kita evaluasi, lihat di slide. Ibu punya satu soal ya. Bidan melakukan anamnesa kepada pasien saat pasien masuk ke ruang bersalin. Pasien datang, kemudian kalian tanya ibu keluhannya apa, namanya siapa. Nah, hal ini dalam manajemen kebidanan merupakan langkah keberapa? Kalian menjawab. Ya, silakan. Itu langkahnya coba apa? Saya Ananda, ya. Silakan Ananda. Jadi itu langkah yang pertama, yaitu pengumpulan data dasar. Pengumpulan data dasar benar, betul Kak? Benar. Benar? Kasih tepuk tangan dong buat Ananda. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Ananda. Berarti yang pertama tadi anamnesa adalah langkah pertama. Langkah pertama Pengumpulan data dasar. Satu soal lagi. Bidan menegakkan diagnosa pada pasien G2 P1 A0 hamil 39 minggu infartu kala 1 fase aktif janin tunggal hidup intrauterin. Bidannya sudah menegakkan diagnosa. Nah, ini langkah keberapa dari manajemen kebidanan? Ya, Siti Fatina. Langkah ketiga ibu. Apa itu langkah ketiga? Menentukan diagnosa masalah. Menentukan diagnosa masalah. Setuju yang lain? Setuju. Ada pendapat lain? Setuju atau tidak? Yang belakang ya, setuju atau tidak? Setuju. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan bersifat. Jadi itu ya, kalian sudah bisa dipahami apa yang disampaikan? Bisa. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan yang ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Ya, satu pesan ibu. Jadilah bidan yang smart, terampil dan santun. 3 itu. Pintar, terampil dan santun. Gak hanya pintar, kita juga harus terampil. Gak hanya pintar dan terampil, etika kita juga harus baik. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah cukup. Tadi sudah sambil bertanya ya. Bisa dipahami ya yang disampaikan? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau begitu terima kasih untuk waktunya. Semoga yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, baik, demikian perkuliahan kita hari ini yang membahas materi tentang manajemen kebidanan berdasarkan evidence base ya. Semoga yang kita bahas bersama hari ini ada manfaatnya untuk kalian semua ya, untuk adik-adik. Satu pesan ibu, jadilah bidan yang smart, bidan yang terampil dan santun ya, tidak hanya bidan hanya pintar, tapi butuh terampil dan butuh etika yang baik ya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan ibu titip pesan satu untuk memberikan tugas kalian membaca tentang asuhan 5 benang merah persalinan ini karena berkaitan dengan materi selanjutnya ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.